Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah di pagi yang begitu cerah, cuaca cerah, mudah-mudahan hati kita pun cerah. Allah masih memberikan nafas, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan umur yang panjang, sehingga Allah takdirkan kita semua untuk hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah puasa kita dan amaliyah yang lain di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak terasa 26 hari hari-hari di bulan Ramadan sudah kita lalui. 26 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. 26 hari kita pun sudah melaksanakan tarawih. Tentunya tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Ramadan akan berkemas pergi ke tempat yang jauh, kemana mereka 11 bulan, dan nanti akan kembali lagi kalau kita diberikan kesehatan dan umur panjang di tahun yang akan datang. Maka oleh karena itu, di hari-hari tinggal beberapa hari Ramadan, kita tahu aja Muhammadiyah hari Jumat udah jelas Idul Fitrinya, yang lainnya masih cari hilal. Padahal di bulan-bulan yang lainnya gak ada sidang isbat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kemungkinan Idul Fitrinya bareng. Mereka kalau kita kemarin Syaban yang 30, masa sekarang mau 30 lagi gitu. Biasanya 30, 29. Tapi kita lihatlah, karena ini anggarannya yang harus diselesaikan, dihabiskan untuk ru'yah tersebut, ya. Baik, di bulan Ramadan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu janji Allah melalui hadis Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lewat. Bagi siapa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana orang yang tidak berpuasa? Orang yang tidak berpuasa tentunya bukannya diampuni dosa-dosanya, tetapi semakin banyak menumpuk daripada dosa-dosanya. Tapi di bulan Ramadan ini ada beberapa orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah dosa musyrik. Apa itu musyrik? Syirik, menyekutukan Allah. Kepada Allah dia percaya, kepada yang lain, makhluk yang lain punya keyakinan percaya kepada pohon-pohon, percaya kepada patung-patung, percaya kepada apa? Keris dan sebagainya yang merupakan ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ayyushraka bihi. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Dosa syirik yang bagaimana? Dosa syirik yang terbawa mati ketika dia di dunia tidak sempat bertobat kepada Allah, kemudian meninggal dunia, maka dosa syirik tersebutlah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat berat sekali. Orang-orang yang menyekutukan Allah disejajarkan dengan orang kafir. Kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, neraka yang sangat-sangat panas. Di dalamnya ada pohon namanya pohon zakum, dan ada buahnya, buah zakum. Maka semakin panas itu pohon semakin tumbuh, semakin panas itu pohon semakin berbuah. Dan ketika orang-orang yang berada di neraka tersebut haus, dahaga dan lapar, maka dia memakan buah zakum. Tapi begitu dimakan, perutnya hancur. Na'udzubillah. Begitu panasnya neraka jahanam itu. Seandainya dari neraka itu bolong sebesar bolongnya lubang jarum, maka hancurlah dunia ini, melebihi hancurnya bom nuklir. Ya, itu sedikit aja neraka jahanam keluar, hancur dunia ini. Khalidina fiha abada, dan dia selama-lamanya di neraka tersebut. Na'udzubillah. Subhanahu. Orang kafir, orang musyrik mati, selain dia mendapat azab kubur, maka tempatnya ada di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Yang kedua, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang uquqil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Padahal kita lihat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika kewajiban oleh Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah dekret di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik, maka kewajiban selanjutnya kepada manusia adalah wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lawan dari berbuat baik berarti dia orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan kita menyakiti orang tua, wala taqul lahuma kita mengatakan saja, itu adalah sangat menyakitkan orang tua, termasuk dosa yang sangat besar. Apalagi membentak orang tua, apalagi memusuhi orang tua, apalagi ada lagi yang membunuh orang tua. Uquqil walidain, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya diampuni oleh Allah? Maka hendaklah kita meminta ridhonya
untuk orang tua memaafkan kita semua. Tapi orang tua yang terbaik biasanya sebelum anaknya minta maaf, jangan sombong, memaafkan terlebih dahulu. Bagaimana orang tuanya meninggal dunia, ada mungkin dibunuh orang tua sama anaknya, ya inilah yang sangat berat. Ya, dosa sesama manusia aja kalau tidak saling memaafkan, Allah tidak maafkan, apalagi dosa dengan orang tua. Dan alangkah berkahnya orang yang selalu dia berbakti kepada orang tua. Ya, Uwais Al-Qarni itu seorang yang memang tidak dikenal di dunia, tapi dia sangat dikenal di langit oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia permintaan yang terjadi pada orang tuanya adalah dia ingin pergi ke Makkah. Bagaimana perjalanan Uwais Al-Qarni ke sana? Supaya dia kuat tiap hari apa? Dia mempunyai seekor kambing yang kecil. Dia naik turun bukit membawa apa? Membawa kambingnya kecil terus sampai besar. Dan ternyata dia adalah mampu menggendong dari rumah yang sangat jauh ke Makkahul Mukarramah, karena dia mematuhi perintah daripada kedua orang tuanya. Semua malaikat pun tercengang. Mungkin di dunia dia tidak dikenal, tapi para malaikat mengenalnya bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi, ketika anak-anak kita kan tahu bandel dan sebagainya, ingat ucapan orang tua itu adalah doa, dan ucapan orang tua itu makbul. Kalau dia diucapkan yang baik-baik, maka hasilnya pun yang baik. Tapi kalau orang tua mengucapkan yang buruk-buruk, maka berefek juga sama anak kita yang buruk. Jadi seemosional apapun kita sebagai orang tua, sejengkel apapun kita sebagai orang tua pada anaknya, jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik. Imam besar Masjidil Haram namanya Imam Sudais, sampai masih sekarang masih hidup. Dia itu orangnya adalah orang bandel, anaknya bandel. Apa kata emaknya? Kamu bandel, semoga kamu menjadi imam besar Masjidil Haram. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Imam Sudais adalah merupakan salah satu imam besar dari Masjidil Haram. Maka oleh karena itu, jika di Lebaran ini masih ada orang tua di kampung, lebih baik pulang kampung kalau memang dekat dan ada duitnya. Insya Allah niatkan silaturahmi, karena memang sangat didambakan gitu kan. Orang tua nggak lihat bawaannya, tapi jangan sampai tinggal di Jakarta nggak bawa apa-apa, nyusahin juga soalnya. Dan itu sangat dirindukan. Kalau memang nggak bisa pulang yang jauh-jauh, teleponlah, video call lah, ngomong dengan baik-baik. Ada uang sedikit, transfer lah gitu kan. Itu yang masih hidup. Kalau yang udah meninggal dunia, doakan. Kalau memang ada uang dan sebagainya, ya uangnya diberikan untuk masjid. Yang akan niatkan semata-mata untuk kebaikan daripada kedua orang tua. Maka orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan berkah, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rumah tangganya berkah. Tapi jangan coba-coba ketika kita menyakiti pada orang tua, maka keberkahan Allah akan cabut. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhdullah fi suhdil walidain. Allah akan ridho ketika orang tua ridho. Allah akan murka ketika orang tua murka. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini, selain kita hablum minallah, kita benar-benar kita tingkatkan, baik hablum minannas kita tingkatkan, terutama yuk kita senantiasa kalau masih ada orang tua, demi orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Segeralah untuk meminta maaf daripada dosa dan sebagainya. Jangan sampai ada dendam di orang tua, jangan sampai orang tua murka, karena itu akan berefek kepada kita semua. Semoga di pagi hari ini, kita tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kalau saya tidak bertemu lagi, artinya di masjid ini, saya selaku pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin paling banyak
Insya Allah pulangnya lah lebaran di sini lah. Gitu. Kita mau kemana ya? Artinya ya secara lisan dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita sama manusia selagi kita saling memaafkan. Dan manusia yang terbaik sebelum yang lainnya minta, yuk ikhlaskan apapun semuanya. Dosa-dosa sangkut paut yang berhubungan dengan manusia kita ikhlaskan, supaya apa? Akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang tinggal beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini, karena insya Allah yang sedikit inilah yang namanya final gak banyak. Ini final tuh 1-2 gak banyak. Inilah final tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan kita menjadi juara, kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.